Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang simulasi serangan DOS. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana Anggita dengan NIM A11 2021 13298. saya Muhammad Nabil Aiz, NIM A112021133302. Perkenalkan, nama saya Nasim Umar Masaid dengan NIM A112021133318. Saya Panjar Fariji dengan NIM A11 2021 13928. Untuk penjelasan DOS, yaitu serangan denial of service atau DOS adalah serangan cyber yang dilancarkan untuk membuat server, layanan, atau jaringan menjadi crash atau down agar bisnis kehilangan pendapatan dan menjadi buruk. Biasanya serangan ini dihasilkan dari suatu jaringan internet dan komputer. Selanjutnya, virtualisasi yang digunakan. Pada simulasi kali ini kita menggunakan virtualisasi seperti VirtualBox atau VMware untuk dapat menjalankan mesin virtual. Kelompok kami menggunakan satu Windows sebagai target serangan, lalu untuk menggunakan Kali Linux sebagai penyerang. Tools yang digunakan yang pertama Nmap atau Network Mapper atau yang disingkat Nmap adalah open source tool yang dipakai untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Diciptakan oleh Gordon Leon. Nmap adalah salah satu tool paling populer dan serbaguna di dunia keamanan informasi. Tool ini memungkinkan pengguna untuk menemukan host dan layanan di jaringan komputer, sehingga memudahkan administrator jaringan dan profesional keamanan untuk mengidentifikasi perangkat yang aktif, port yang terbuka, dan potensi kerentanan keamanan. Lanjut. Lalu tools yang digunakan kedua adalah Metasploit. Metasploit adalah kerangka kerja untuk menyediakan berbagai tools dan modul untuk membantu network penetration tester untuk menemukan, mengeksploitasi dan eksploitasi kerentanan pada sistem target. Kelebihannya bisa memudahkan para pengguna dalam mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu simulasi. Di sini kita akan menggunakan dua OS yang berada di VirtualBox. Yang pertama adalah Linux sebagai penyerangnya, dan yang diserang adalah sistem Windows, yaitu Windows 10. Di sini kita pertama akan login ke Linux kita. Selanjutnya kita akan masuk ke terminal. Kita login. Di sini kita akan mencari IP kita dari sistem operasi Linux. Di sini kita didapatkan menggunakan IP 10, T0, T2, T15 dengan netmask 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu IP dari Windows. Di sini ditemukan IP dari Windows yang akan diserang adalah 10.0, T2, dan
T4. Sebelum melakukan penyerangan, kita di Windows yang perlu dilakukan adalah menonaktifkan firewall di sistem Windows agar penyerangan bisa lebih mudah. Selanjutnya kembali lagi ke VirtualBox untuk Linux. Kita akan coba mencari menggunakan Nmap IP yang berada di sekitar kita, yaitu IP dari Windows, dengan seolah-olah kita tidak mengetahui IP yang akan kita serang. Di sini sudah terbaca dengan Nmap dari scanan, terbaca dengan 10, T0, T2, T4 di Oracle VirtualBox Virtual NIC. Yang selanjutnya kita akan mengecek port yang terbuka dengan menggunakan perintah nmap sv. Setelah berhasil, kita mendapatkan port yang akan kita susupi, yaitu kita akan menggunakan port dengan nomor 139. Selanjutnya kita akan membuka konsol dengan Metasploit konsol. Setelah di sini kita akan langsung ketikkan saja use synfloat. Di sini kita akan memasukkan IP fungsi use synfloat. Kita akan melanjutkan dengan set IP yang akan kita serang. Itu menggunakan perintah set rhost dan memasukkan IP yang akan dituju. Dan juga port yang akan kita susupi dengan menggunakan set port 139. Lalu show option. Jika sudah, sebelumnya kita akan membuka text manager dari Windows yang akan kita susupi. Memulai, kita akan menggunakan perintah run untuk memulai penyerangan. Di sini kondisi Ethernet yang 0. Setelah kita pencet run, di sini kondisi internet sudah mulai disusupi dan CPU mulai bekerja. Untuk mematikan, kita gunakan
Ctrl C. Ketika dimatikan, di sini aktivitasnya juga berhenti menjadi 0. Selanjutnya akan dilanjut dengan presentasi. Selanjutnya saran menghindari serangan DOS. Yang pertama yaitu batasi kecepatan server, itu mengurangi kecepatan lalu lintas yang menuju server atau sumber daya dapat mencegah serangan DOS. Selanjutnya pantau lalu lintas secara rutin, yaitu pelajari pola lalu lintas website untuk mengenali tanda-tanda serangan DOS seperti lonjakan lalu lintas yang mencurigakan. Selanjutnya blokir port dan alamat IP yang mencurigakan, yaitu blokir ya port yang tidak digunakan dan alamat IP yang diduga disalahgunakan untuk serangan DOS. Selanjutnya lindungi server DNS, yaitu pastikan server DNS memiliki redundansi dan ditempatkan di data center yang berbeda. Next. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.